Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Bapak doakan kalian semua dalam keadaan sehat dan bersemangat untuk belajar pada hari ini. Pada hari ini kita akan lanjutkan lagi pembelajaran kita, yaitu pembelajaran termodinamika, yang mana pada hari ini kita langsung masuk ke dalam materi termodinamika. Materi yang kalian tunggu-tunggu untuk dapat dipelajari. Sebelum dipelajari termodinamika, ada beberapa hal yang perlu kalian yang perlu Bapak beritahu ke kalian bagaimana caranya nanti untuk bisa paham termodinamika. Termodinamika itu sendiri adalah materi yang lumayan rumit atau membutuhkan konsentrasi yang tinggi dibandingkan dengan materi yang lainnya. Karena termodinamika ini dia butuh penalaran dan hitungan yang lumayan cukup baik, sehingga yang adik-adik butuhkan nantinya yang dibutuhkan ketika belajar termodinamika itu adalah yang pertama adalah tonton atau pelajari videonya dengan perlahan. Maksudnya perlahan di sini apa? Bila ada materi yang menurut adik-adik penting, stop lalu tulis. Atau ada soal di stop terus kalian kerjakan. Itu masuk perlahan, step by step. Yang kedua, tadi kalau ada soal jangan hanya ditonton, tapi soal dikerjakan. Walaupun Bapak memberikan penjelasan tentang soal tersebut, penyelesaian soal tersebut. Tapi alangkah baiknya adik-adik itu tidak hanya menonton soal tersebut, penjelasan dari jawaban soal tersebut, tetapi juga adik-adik mengerjakannya di kertas. Sehingga adik-adik dapat lebih maksimal menggunakan indera adik-adik dalam mengerjakan soal tersebut. Dan lebih fokus nantinya, dibandingkan hanya menonton dan mendengar. Nah, yang ketiga, bila tidak paham, langsung ditanyakan. Ditanyakan bisa lewat teman atau langsung ke Bapak. Ditanyakan, jangan diam. Jadi Bapak harapkan adik-adik semuanya di sini benar-benar lebih aktif, jangan pasif. Aktif dalam belajar, aktif dalam bertanya, aktif dalam merespon. Sehingga ya keuntungannya akan lebih banyak pada adik-adik nantinya. Karena ya termodinamika bisa dikatakan ya materi yang complicated. Namun nanti akan Bapak jelaskan secara pelan-pelan, tidak cepat-cepat, sehingga adik-adik bisa memahaminya dengan baik. Dan akan Bapak urut nanti contoh soalnya dari yang paling simple ke paling rumit. Nah, itu yang ketiga. Dan Bapak juga harapkan adik-adik juga tadi ya, aktif karena Bapak baru pertama kali mengajar kalian di semester 2, sehingga Bapak belum terlalu paham kemampuan kalian. Yang Bapak tahu kemampuan kalian itu dari dosen-dosen yang pernah mengajar kalian. Misalnya Bu Nurlinda atau Bu Ilma, atau Bu Rosita. Dan dari sanalah Bapak tahu, kemampuan mahasiswa. Misalnya kelas 1A seperti ini, kelas 1C seperti ini. Dan Bapak juga membandingkan dengan soal yang diberikan oleh para dosen. Dengan soal yang diberikan para dosen, Bapak bisa mengetahui kemampuan dari kalian masing-masing. Nah, jadi Bapak harapkan, maksudnya apa? Bapak harapkan nanti ketika kalian menemukan soal-soal yang
Bapak berikan, kalian benar-benar mengerjakannya, dan bila bingung silakan ditanyakan. Karena ya menurut Bapak soal-soal yang diberikan oleh misalnya Ibu Ilma atau Ibu Nurlinda dan Ibu Rosita kepada kalian untuk materi mereka masing-masing, misalnya kimia analis, kimia fisika, yang menurut Bapak itu simple, tetapi menurut kalian itu rumit. Nah, jadi Bapak harapkan nantinya apa ya? Kalian lebih aktif ketika tidak paham soal-soal termodinamika. Jangan sampai menurut Bapak ini soalnya simple sekali, tapi menurut kalian rumit. Dan kalian tidak mau bertanya, ataupun tidak mau memberikan respon, Pak, saya tidak paham. Nah, ketika kalian tidak memberikan respon tersebut, ya Bapak bingung bagaimana kemampuan kalian nantinya. Tapi ketika kalian memberikan respon, Pak, saya belum paham, atau Pak, saya masih bingung. Soalnya itu, Bapak bisa memberikan step by step bagaimana cara memahami soal tersebut, bisa dari soal yang paling simple sampai tadi yang paling sulit. Jadi yang Bapak harapkan, mohon untuk keaktifan adik-adik untuk mempelajari materinya, memahami, dan bila tidak paham silakan langsung ditanyakan. Oke, kita lanjut ke materi termodinamikanya. Nah, termodinamika. Kita mulai ke termodinamika. Termodinamika itu berasal dari dua kata, termo dan dinamika. Termo artinya adalah panas atau kalor. Ini adalah panas. Termo, udah biasa ya, termo. Dinamika artinya perubahan. Dinamika hidup, misalnya. Dinamika hidup. Berarti apa? Perubahan hidup kita. Senang, sedih, sukses, gagal, itu dinamika hidup. Perubahan kehidupan kita. Nah, dinamika. Kalau digabung, termodinamika, ini digabung, termo plus dinamika, artinya apa? Perubahan dari si panasnya. Perubahan panas maksudnya apa? Perubahan misalnya suhunya tinggi ke suhunya rendah, misalnya. Atau panas itu bisa juga kalor. Kalornya tinggi, Q-nya tinggi, ke kalornya rendah. Itu secara umum termodinamika. Jadi nanti ketika kalian belajar termodinamika, yang ada di kepala kita adalah, oh ini kita akan pelajari adalah perubahan si kalornya. Perubahan panasnya berapa sih? Di proses ini apakah ada perubahan panas atau tidak? Di proses ini apakah ada terjadi panas yang diserap atau tidak? Itu dari inti dari termodinamika. Nah, secara definisi ilmunya, termodinamika itu adalah ilmu yang mempelajari perubahan kalor dan panas ini, dan bentuk-bentuk energi yang lainnya. Ya. Karena untuk terjadinya panas, itu ada energi yang akan membuat si panas. Energinya apa aja? Nanti kita akan pelajari. Kita lanjut. Nah, termo. Karena termo itu adalah panas,
adik-adik, atau kalor, di sini secara umum proses termodinamika itu ada dua prosesnya, yaitu proses eksotermik dan endotermik. Ekso dan endo. Sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya, adik-adik telah mempelajari namanya sistem dan lingkungan. Semoga masih ingat ya, antara sistem dan lingkungan. Nah, kalau proses eksotermik itu berasal dari kata ekso dan termik. Termik itu ya termo tadi, panas atau ki, kalor. Ekso artinya adalah keluar. Berarti panas yang dihasilkan dan keluar ke lingkungan. Karena yang kita fokus untuk lihat itu apa? Sistemnya. Berarti apa? Eksotermik adalah perubahan energi termal dari sistem ke lingkungan. Termal artinya panas, perubahan energi panas dari si sistem ke lingkungan. Berarti apa? Sistemnya punya panas yang tinggi, sehingga dia mengeluarkan panas ke lingkungan. Contohnya apa nih sistem ke lingkungan? Misalnya knalpot motor kita. Knalpot itu adalah sistem, lingkungannya apa? Ya di luar knalpot. Kalau kalian pegang knalpot, motor pasti panas. Nah, itu adalah contoh dari proses eksotermik. Ekso artinya keluar. Nah, lawannya apa? Keluar pasti ke dalam ya. Lawan dari luar adalah ke dalam. Nah, kalau panasnya itu dari lingkungan ke sistem, maka disebut endotermik. Artinya apa? Endo artinya keluar, termik artinya panas. Jadi suhu sistem itu lebih kecil daripada suhu lingkungan. Lingkungannya lebih besar. Atau perubahan energi termal dari lingkungan ke sistem. Oke, itu perbedaannya. Berarti kalau eksotermik atau eksoterm, biasanya ada dua penyebutan ya. Eksotermik atau eksoterm, atau endotermik atau endoterm. Kalau ekso, si sistemnya itu panas. Sistemnya panas, ini ya. Sistem panas. Kalau si endo, si sistemnya dingin. Oke, itu bedanya. Panas dan dingin. Yang dilihat adalah si sistemnya. Kita lanjut. Nah, ini contoh yang lain untuk endotermik sama eksotermik reaksi atau proses endotermik dan proses eksotermik. Pada bagian yang kiri, yang ini adalah proses endotermik. Jadi apa endotermik? Si sistem dingin. Ini sistemnya dingin. Kalau eksotermik, sistem panas. Sehingga apa? Sehingga kalau yang sistemnya dingin, dia bisa menyerap panas dari lingkungan. Makanya di sini tanda panahnya masuk ke dalam batu es, ke dalam sistem. Heat atau panas masuk ke dalam batu es. Kalau yang eksotermik, si panasnya panasnya akan keluar ke dalam sistem, ke dalam lingkungan.
Nah itu dari contoh lagi yang kedua untuk eksotermik sama endotermik. Dihapus. Berarti yang pertama kita pelajari tadi adalah pengertian termodinamika. Yang kedua kita bahas tentang endotermik vs eksotermik. Baru 2 pembahasan. Kita masuk ke hukum termodinamika. Hukum termodinamika itu ada 4. Yang dimulai dari hukum ke-0 termodinamika. Jadi hukum termodinamika itu ada 4. Namun dimulainya dari hukum ke-0, bukan hukum ke-1. Hukum ke-0 itu membahas tentang temperatur. Hukum termodinamika ke-1 itu membahas tentang energi. Khususnya adalah energi dalam, sini. Hukum kedua itu akan membahas tentang entropi. Yang ketiga, hukum ketiga itu membahas entropi pada kondisi steady state atau kondisi stabil. Oke. Itu bedanya. Jadi untuk yang kedua dia entropinya bukan pada keadaan stabil, kalau yang ketiga itu pada keadaan stabil. Insya Allah kalau ada waktu kita akan bahas satu persatu sampai hukum kedua dan ketiga. Dulu pada awal sekali Bapak pembukaan untuk termodinamika ya. Itu kalau untuk S1 termodinamika itu ada 2 ya. Jadi untuk ya universitas maksudnya itu biasanya termonya itu di semester 3 dan 4. Termo 1 itu di semester 3, khusus semester 3, dan termo 2 itu di semester 4. Untuk yang semester termo 1 itu batas ini. Termo 1 hanya batas ini. Dan termo 2 itu untuk membahas entropi lebih dalam. Itu di universitas. Jadi untuk universitas, termo 1, SKS-nya juga sama. SKS-nya itu 3 SKS. SKS di S1 ya. Jadi dia membahas tentang hukum ke-0 dan hukum ke-1. Untuk 1 semester. Fokus 1 semester, dia hanya membahas di hukum ke-0 dan hukum ke-1. Sedangkan semester berikutnya, semester 4, itu dia baru membahas hukum kedua dan hukum ketiga dari termodinamika. Nah, karena kalian kalian itu cuma 1 semester, maka nanti Bapak akan coba ringkas seringkas-ringkasnya untuk materi termodinamika. Semoga nyampe juga waktunya untuk hukum sampai ke hukum ketiga termodinamika. Namun, karena ini cuma 1 semester, nanti untuk hukum-hukumnya Bapak langsung ringkaskan ke rumusnya saja. Rumus umum misalnya hukum termo ke-0 apa? Rumus umum untuk hukum termo ke-1 apa? Kedua apa? Ketiga apa? Tanpa dijelaskan turunan atau bagaimana cara mendapatkan rumus umum ini. Karena kenapa? Karena kalau dijelaskan bagaimana dapat rumus umumnya, waktunya nggak masuk. Waktunya nggak nyampe nantinya. Nggak nyampe nantinya untuk menjelaskan bagaimana sih bisa dapat rumus dari termodinamika 1, 2, dan 3.
Jadi Bapak akan langsung nanti, rumus untuk hukum termodinamika 1 ini, lalu langsung ke contohnya, atau penerapannya sehari-hari. Demikian, sehingga adik-adik nggak usah mumet mikir untuk bagaimana dapat rumus itu. Oke, kita masuk ke hukum termodinamika ke-0. Nah, hukum termodinamika ke-0 itu bunyinya seperti ini. When two bodies have equality of temperature with a third body, they in turn have equality of temperature with each other. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika suatu benda, misalnya di sini air ya, suatu air memiliki suhu tertentu dan ada benda yang lain, misalnya di sini adalah termometer, kalian dekatkan atau sentuhkan ke dalam air, maka si termometer ini akan memiliki temperatur yang sama dengan si air. Kalau di sini dia maksudnya when two bodies have equality temperature with third body, maksudnya apa? Ketika dua buah benda memiliki nilai temperatur yang sama dengan benda ketiga, they in turn have equality of temperature with each other. Mereka akan memiliki temperatur yang sama antara satu benda dengan benda yang lainnya. Agak rumit ya untuk hukum termodinamika yang pertama. Jadi intinya si temperatur ini, bila suatu benda memiliki temperatur misalnya 90 derajat Celcius, maka temperatur benda pertama ini akan merambat ke benda kedua bila didekatkan. Intinya di sana. Jadi temperatur itu bisa merambat dari benda satu ke benda berikutnya. Itu hukum termodinamika 1. Yang nanti cara perambatan panas akan kalian pelajari lebih dalam di materi semester berapa? 3 kalau nggak salah. 3 atau 4 apa lupa? Ya 3 ya. Perpindahan panas ada. Kinetika reaksi dan perpindahan panas. Nanti kalian akan pelajari di sana untuk perambatan panasnya. Namun untuk untuk temperaturnya akan dibahas di termodinamika 0 ini, pada termodinamika ini. Perambatannya akan dibahas di materi kinetika reaksi dan perpindahan panas. Di sini kita akan bahas yang ketiga adalah hukum termo 0. Kita lanjut. Nah, skala temperatur, karena ini termodinamika, kita tidak membahas tentang perambatan temperaturnya, tapi kita hanya membahas tentang apa saja suhu yang digunakan pada termodinamika, atau skala suhu yang digunakan oleh termodinamika. Skala suhu yang digunakan oleh termodinamika itu ada 4 secara umum. Mungkin ini juga telah dibahas di fisika, namun di sini akan diulang secara cepat, yaitu ada 4, Celsius, Kelvin, Fahrenheit, dan Rankine. Nah, kalau kita lihat, sebenarnya skala temperaturnya itu ada 2. Di sini aja. Oke. Celsius sama Kelvin, Fahrenheit sama Rankine. Kelvin itu adalah suhu mutlak dari si Celsius. Ini suhu mutlak atau suhu absolutnya. Sedangkan untuk Rankine adalah suhu mutlak untuk Fahrenheit. Suhu mutlak untuk Fahrenheit atau suhu
absolut untuk Fahrenheit. Biasanya yang sering kita gunakan adalah Celsius dan Kelvin. Celsius dan Kelvin. Sedangkan Fahrenheit sama Rankine itu jarang kita gunakan. Karena kenapa? Karena setiap negara itu memiliki satuan masing-masing. Indonesia kebanyakan menggunakan Celsius dan Kelvin. Sedangkan untuk Eropa mereka lebih banyak menggunakan si Fahrenheit dan Rankine. Bedanya di sana. Nah, kalau mutlak, suhu mutlak berarti kalau Celsius sama Kelvin, merubah Celsius ke Kelvin, itu umum ya. Celsius sama dengan, Kelvin sama dengan Celsius ditambah 273. Komanya berapa? Komanya ada di sini. Komanya 15. Tapi biasanya untuk yang Celsius atau Kelvin, yang koma belakangnya jarang digunakan. Kalau ini menanyakan berapa suhu Celsiusnya, yang diketahui adalah Kelvinnya. Namun kalau yang ditanya adalah Kelvinnya, Celsiusnya adalah yang ditanya Kelvin berarti Celsius ditambah 273. Begitu juga yang Fahrenheit. Karena Fahrenheit itu suhu absolutnya atau suhu mutlaknya adalah Rankine, maka untuk mencari Fahrenheit, Rankine dikurang 459,67. Coba dilihat di sini, minus dan minus. Berarti kalau Rankine, kalau ditanya suhu mutlak Rankine, berarti Fahrenheit ditambah 459 atau biasa disingkat dengan 460. Dibulatkan ke atas. Perhatikan ya, ini ada plus sama plus. Rankine, suhu mutlak dari Fahrenheit, Kelvin, suhu mutlak dari Celsius. Yang membedakan apa? Yang membedakan antara si Rankine sama Kelvin atau si Fahrenheit sama Celsius. Kalau kita dilihat di sini, si Celsius pada suhu ke-0 itu air sudah menjadi es, mulai membeku. Ice point. Jadi air sudah mulai membeku di suhu ke-0. Namun, pada si Fahrenheit, suhu air itu mulai membeku pada suhu 32 derajat Fahrenheit. Kalau absolute zero-nya berapa? Kalau untuk absolutnya, kalau dia Kelvinnya itu 0, pada Celsiusnya min 273, sedangkan untuk Fahrenheit-nya minus 459 Fahrenheit. Itu yang membedakannya. Kalau steam point berarti suhu di mana air mulai berubah menjadi uap. Oke, air mulai berubah menjadi uap. Nah, untuk Celsius suhunya 100 derajat Celcius, kalau Kelvin ya tinggal ditambah 100, 373,15 Kelvin, sedangkan Fahrenheit itu 212. Kayak film apa ini? Wiro Sableng, kapak 212 Fahrenheit. Nah, itu adalah suhu di mana air mulai terbentuk menjadi uap, mulai berubah menjadi uap. Sedangkan Rankine-nya, suhu mutlaknya itu adalah 671,67. Nah, untuk rumusnya apa? Rumusnya yang kita cari yang simpel dulu untuk cari Rankine ke Kelvin. Yaitu dikali 1,8 tok. Jadi Rankine sama dengan 1,8 dikali Kelvin. Sedangkan untuk Fahrenheit, 1,8 dikali suhu Celsius ditambah 32. Kalau kita perhatikan,
suhu Fahrenheit sama Rankine itu akan nilainya lebih besar daripada Celsius sama Kelvin. Untuk lebih paham, kita coba ke soalnya saja. Contoh 1. Ini Bapak pindahkan. Nah, contoh 1. Di sini ada alat yang namanya pirolisis. Alat pirolisis itu adalah alat yang mana mengubah senyawa organik dan anorganik bisa dirubah menjadi bentuk gas dan arang. Nanti kalian akan pelajari lebih jauh untuk materi pirolisis itu di alat olah limbah yang termalnya, Bapak lupa nama mata kuliahnya. Nah, jadi dia ini menggunakan suhu yang tinggi untuk mengolah senyawa organik dan anorganik. Senyawa organik seperti apa? Seperti misalnya sampah organik ya, atau kayu, atau batok kelapa. Menjadi apa? Menjadi senyawa karbon dan gas. Senyawa karbonnya ini nanti kalau dipanaskan, segala sesuatu yang dipanaskan apa? Senyawa organik bila dipanaskan O2 itu akan menjadi apa? Coba dicari. Kalau senyawa organik dipanaskan dengan oksigen, tapi ini itu ya dengan oksigen sempurna ya, pembakaran sempurna. Kalau yang pirolisis ini pembakaran tidak sempurna nantinya. Ini akan menjadi CO2 ditambah H2O. Itu kalau pembakaran sempurna. Mungkin di kimia analis sudah dipelajari. Namun kalau dia pembakaran tidak sempurna, dia akan masuk nanti ke dalam pirolisis. Karena kenapa di pirolisis? Karena pirolisis ini oksigennya ada dua bentuk. Ada dalam bentuk memerlukan oksigen, tapi dalam jumlah yang sedikit, atau tanpa oksigen. Jadi ada dua bentuk untuk proses pirolisis, membutuhkan oksigen dalam jumlah yang sedikit atau tanpa oksigen. Makanya nanti akan tersisa di sini apa? Senyawa karbon dan gasnya. Senyawa karbon itu bisa digunakan banyak banget produk. Salah satunya adalah karbon aktif, atau nanti bisa digunakan untuk briket. Untuk gas, biasanya digunakan namanya asap cair. Gas nanti dicairkan sehingga mendapatkan produk yang berupa ini namanya asap cair. Asap cair ini fungsinya buat apa? Banyak macam-macamnya. Tergantung apa? Senyawa organiknya. Sama, senyawa organiknya. Salah satu penggunaan asap cair itu biasanya untuk pestisida, atau yang kedua bisa digunakan untuk pengawet makanan. Coba lihat ya, asap cair saja bisa digunakan untuk pestisida sama pengawet makanan. Kalau kita lihat fungsinya berbeda. Pestisida sifatnya apa? Racun.
Kalau pengawet makanan apakah sifatnya racun? Tidak. Kalau racun, ya nggak bisa dibuat pengawet kan? Pengawet makanan. Nah, itu. Nanti materi ini akan didapat di mana? Nanti di semester atas, insya Allah ya. Semester atas, kalian akan dapatin materi ini. Dan dua-duanya ini Bapak melakukan riset tentang pembuatan pembuatan briket sama asap cair. Nah, yang kedua, ini untuk sampah organik ya. Kalau anorganik bagaimana Pak? Kalau anorganik, sampah anorganik, itu sama juga. Yang pertama akan menghasilkan senyawa karbon, dan yang kedua akan menghasilkan gas. Namun, gasnya ini kalau dicairkan akan membentuk apa? Membentuk minyak. Nah, yang pada contoh soal 1, itu kita menggunakan ini, senyawa anorganik, yang berupa limbah plastik. Oke, contoh 1. Untuk mengolah limbah plastik menjadi minyak plastik, dibutuhkan alat pirolisis dengan temperatur proses yang ini, suhunya 400 derajat Celcius. Berapa suhu pirolisis tersebut, suhu yang ini, pirolisis ini, di dalam Fahrenheit, Kelvin, sama Reaumur. Kita buat dulu sini. Diketahui temperaturnya berapa? T-nya sama dengan 450 derajat Celcius. Ditanya, yang pertama itu adalah berapa suhu Fahrenheit-nya, yang kedua Kelvin-nya, dan yang terakhir Reaumur-nya. Ini seperti konversi ya, masih simple sekali. Untuk yang hukum termo ke 0. Nah, ini yang ditanya, diketahui yang ditanya. Lalu kita jawab. Untuk lebih gampang, kita balikan dulu di sini. Kalian perhatikan rumusnya. Kalau yang diketahui adalah Celsius, lalu yang ditanya Fahrenheit, maka digunakan rumus yang mana? Yaitu rumus yang nomor 3. Fahrenheit sama dengan 1,8 dikali Celsius ditambah 32. Maka yang nomor 1, tinggal masukin aja. Nomor 1 di Fahrenheit sama dengan 1,8 derajat Celcius ditambah 32. Sama dengan 1,8 dikali 450 derajat Celcius ditambah 32. Kita coba cari pakai kalkulator. Maka hasilnya adalah 842 Fahrenheit. Masih gampang kan? Masih. Yang kedua adalah Kelvin. Kelvin. Gampang banget yang nomor 2 ya. Yang B ya. Yang B adalah Kelvin. Berarti derajat Celcius ditambah 273. Sama dengan berapa? 450 ditambah 273. Boleh ditambah 0,15, boleh enggak? Sama dengan berapa? Sama dengan 725,15 Kelvin. 450 ditambah 273. Gampang kan?
Nah, lalu yang terakhir adalah Reaumur. Bentar. Bentar ya. Yang C itu adalah Reaumurnya berapa? C, R-nya sama dengan, nah, yang untuk yang C ini bisa kalian menggunakan yang ini, 1,8 Kelvin, bisa kalian menggunakan yang ini, Fahrenheit ke Reaumur ke Fahrenheit. Atau Fahrenheit ke Reaumur. Kita coba satu-satu. Reaumur sama dengan 1,8 dikali dengan Kelvin. Kelvinnya berapa tadi? Kelvinnya adalah 725. 725,15. Berarti sama dengan 725,15 Kelvin dikali dengan 1,8. Kita cari di kalkulator. Dikali 1,8. Maka suhunya adalah 1305,27 Reaumur. Gampang kan? Gampang banget. Pak, gimana kalau mau yang ini nih, yang Fahrenheit? Boleh Fahrenheit ke Reaumur ke Fahrenheit ya. Tapi kita lihat dulu Fahrenheit berapa di sini? 842. Atau bisa di sini. Atau Fahrenheit sama dengan Reaumur dikurang 459,67. R sama dengan Reaumur sama dengan Fahrenheit ditambah 459,67. Fahrenheitnya berapa tadi? 842. Sama dengan 842 ditambah 459,67. Kita cari di kalkulator. 842 ditambah 459,67 sama dengan 1301,67. Apakah sama? Jawabannya pasti sama. Agak beda dikit ya. Kalau sini 1305,27, kalau ini 1301,67. Oke. Batas ini ada pertanyaan, kalau ada silakan ditanyakan di grup. Oke, kita lanjut ke contoh kedua. Nah, pada contoh yang pertama, kita membahas pada suhu yang pirolisis. Nah, pirolisis biasanya itu ada alat penambahnya, yaitu namanya siklon. Siklon ini fungsinya untuk mendinginkan tadi si gas menjadi cairan atau liquid. Nah, contoh kedua yang menjelaskannya atau melengkapi pada contoh yang pertama. Output produk yang keluar dari pirolisis berupa gas masuk ke dalam tabung siklon yang berfungsi untuk mendinginkan produk yang terbentuk menjadi liquid. Jadi mengubah gas menjadi liquid berupa minyak. Tadi minyak plastik. Liquid yang terbentuk memiliki suhu 90 derajat Fahrenheit. Oke, jadi yang di sini adalah
Diketahui T suhunya sama dengan 90 Fahrenheit. Ditanya, berapa suhu dalam Celsius, Kelvin, dan Reaumur? Pasti gampang kan? Gampang banget. Nah, yang pertama kita jawab dulu. Untuk memudahkan adik-adik, kita balikkan dulu ke rumusnya. Jawab yang pertama itu adalah yang A. Kita cari adalah Celsius. Fahrenheit, Celsius. Maka mana rumus yang cocok? Yaitu rumus yang nomor 3. Nomor 3. Yaitu Fahrenheit sama dengan 1,8 Celsius ditambah 32. Atau 32-nya pindah ke kiri, 1,8 Celsius sama dengan Fahrenheit dikurang 32, 1,8-nya kita pindahkan ke kanan. Celsius sama dengan Fahrenheit dikurang 32 dibagi 1,8. Atau sama dengan 90 dikurang 32 dibagi 1,8. Kita cek. 90 dikurang 32 dibagi 1,8. Maka hasilnya adalah di sini ya, sama dengan 32,2 Celsius. Ini kita hapus dulu. Nah, itu yang untuk Celsius pertama. Yang kedua, Kelvin. Yang B. Kalau Kelvin, bisa kalian menggunakan rumus yang mana? Rumus yang nomor 1. Celsius sama dengan Kelvin dikurang 273. Karena si Celsiusnya udah dapatkan tadi yang nomor A. 32,2. Nah, lebih gampang. Jadi si Celsius sama dengan Kelvin dikurang 273,15 atau Kelvin sama dengan Celsius ini dipindah ke sisi kiri jadi plus karena dia min 273,15 sama dengan Celsiusnya tadi berapa? 32 ya. Ya. Bisa dihitung. Dua ditambah 273,15 sama dengan ditambah 273,15 salah 32,22 ditambah 273,15 sama dengan 305,37 Kelvin. Dan yang terakhir adalah Reaumur. Oke, Reaumur. Yang C, nanti kita coba juga, karena Reaumur ini bisa menggunakan yang mana? Bisa yang nomor 4 atau yang nomor nomor 2. Jadi bisa menggunakan yang nomor 2 atau nomor 4. Kita coba dulu yang nomor, yang simple, yang nomor 2. Reaumur sama dengan 1,8 dikali Kelvin. 1,8 dikali 305,37 Kelvin. 1,8 sama dengan 549,66. 667 Kelvin. Reaumur. Atau kita coba menggunakan yang ini, yang rumus nomor 2. Fahrenheit sama dengan Reaumur dikurang 459,67.
Reaumur sama dengan yang ini, kita pindahkan posisinya sebelah kiri, min jadi plus. Fahrenheit ditambah 459,67. Tinggal dimasukin. Fahrenheit-nya tadi adalah 90 ditambah 459,67 sama dengan 549,67. Kita lihat. Oke. Apakah sama kan? 549,67. Nah, kita cek lagi yang ini. Kenapa bisa berbeda? Yang nomor 1 kita cek. Oke, ini ya. 450 dikali 1,8 ditambah 32. Salah. Oke, 842 Fahrenheit benar. Dan ini 450 ditambah 273, 27. Oke, ini 75 ya. Atau coba lihat dulu. 450 ditambah 2, 7, 3,15. Nah, di sini yang salahnya. Kenapa tadi di sana salah ya? Yang di sini salah. 275 tertulis. Harusnya 273. Dan ini hasilnya adalah 723,15 Kelvin. Nah, di sini berarti 723 ya. 723. 723,15 dikali 1,8. 723,15 kali 1,8. 1301,67. Oke. Apakah hasilnya sama? Jawabannya adalah sama. Ini ya. 1301,67, 1301,67. Berarti tadi kesalahannya pada bagian atas, harusnya sama. Oke, demikian untuk pembahasan hukum termo ke-0. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi untuk hukum termodinamika ke-1 pada video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.